Renungan Katolik, menjadi garam dan terang di tengah dunia yang tawar dan gelap. Untuk hari Selasa, 9 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Efrem Diakon dan Pujangga Gereja. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memperingati Santo Efrem, seorang diakon dari Syria yang hidup pada abad keempat. Ia dijuluki kecapi Roh Kudus karena ribuan madah dan syair teologisnya yang begitu indah. Ia tidak pernah menjadi imam. Ia memilih untuk tetap menjadi diakon, melayani sebagai garam dan terang melalui kata-kata dan tindakannya yang rendah hati. Di tengah ajaran-ajaran sesat yang merajalela pada zamannya, Santo Efrem menggunakan keindahan muzik dan puisi untuk menyampaikan kebenaran iman yang ortodoks. Ia menyadari bahwa kebenaran yang disampaikan dengan cinta dan keindahan akan lebih mudah diterima daripada debat agresif. Hidupnya adalah sebuah nyanyian pujian yang menerangi banyak jiwa. Renungan Katolik, menjadi garam dan terang di tengah dunia yang tawar dan gelap. Untuk hari Selasa, bacaan pertama melanjutkan kisah Nabi Elia. Kali ini sungai Kerit yang menjadi sumber kehidupannya menjadi kering karena tidak ada hujan. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mendidik hamba-Nya. Setelah mengajarkan Elia untuk bergantung pada burung gagak, kini Allah memberinya perintah yang tampaknya tidak masuk akal. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sarfat adalah wilayah Sidon, daerah asal Ratu Isabel, pusat penyembahan Baal. Ini adalah tanah musuh, dan seorang janda pada masa itu adalah simbol dari kemiskinan dan ketidakberdayaan total orang yang paling tidak mungkin untuk menjadi sumber pertolongan. Allah membawa Elia dari satu ketidakmungkinan ke ketidakmungkinan lainnya untuk menunjukkan bahwa keselamatan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Ketika Elia tiba di gerbang kota, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia meminta air, dan ketika janda itu pergi untuk mengambilnya, Elia memanggilnya lagi dan meminta sepotong roti. Disinilah tragedi kemanusiaan janda itu terungkap. Ia menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Ini adalah pernyataan keputusasaan yang absolut. Janda ini sudah pasrah menantikan kematian. Ia dan anaknya hanya memiliki satu kali makan lagi sebelum akhirnya mati kelaparan. Elia merasakan beban yang sangat berat dalam hati ketika mendengar kata-kata janda itu. Ia tahu bahwa situasi ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang harapan yang hampir padam. Tanpa berpikir panjang, Elia memutuskan untuk membantu meski ia sendiri sedang menghadapi kesulitan. Janda itu menatapnya dengan keraguan, namun ada sedikit harapan yang tersisa di mata mereka, seolah-olah mereka memiliki kesempatan kedua. Tanggapan Elia sungguh mengejutkan dan menuntut iman yang super radikal. Ia tidak berkata, "Oh maaf, saya tidak tahu," lalu pergi. Sebaliknya, ia memberikan perintah ilahi yang seolah bertentangan dengan akal sehat dan naluri keibuan. "Janganlah takut. Pulanglah dan lakukanlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bukankah ini egois? Meminta kue pertama dari orang yang sedang kelaparan. Namun ini adalah ujian iman. Ini adalah undangan untuk memberikan kepada Allah buah sulung dari hidupnya, bahkan dari kekurangannya yang paling ekstrim. Ini adalah panggilan untuk percaya pada logika ilahi, memberi bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan, seperti janda miskin di Bait Allah. Allah meminta segalanya yang ia miliki agar Allah bisa memberikan segalanya yang ia miliki. Janda itu percaya dan melakukannya, dan mukjizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dari segenggam tepung dan sedikit minyak yang diserahkan dengan iman, Allah mencurahkan kelimpahan pemeliharaan hari demi hari. Ini adalah gambaran yang begitu kuat tentang bagaimana Allah bekerja. Ia tidak memberikan kekayaan berlimpah sekaligus, tetapi mencukupkan kebutuhan setiap hari, melatih kita untuk terus-menerus bergantung padanya. Janda Sarfat menerima hidup baru karena ia berani memberikan roti bundar kecil dari ketiadaannya. Ia menjadi garam bagi Elia, dan Elia menjadi terang yang membawa janji Tuhan baginya. Ketika Elia menerima roti dari janda, dia mengingatkan kita akan kekuatan iman dan bagaimana tindakan kecil dapat mengarah pada berkat yang besar. Janda itu merasakan kedamaian dalam hati, menyadari bahwa dengan memberi dia membuka pintu untuk menerima lebih banyak dari Tuhan. Berkat yang datang setiap hari mengajarkan dia untuk memiliki kepercayaan yang lebih besar pada penyediaannya.
Injil hari ini melanjutkan khotbah di bukit dengan dua metafora yang sangat kuat tentang identitas murid Kristus. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi garam atau kamu seharusnya menjadi terang. Ia berkata, kamu adalah. Ini adalah identitas yang sudah diberikan, bukan target yang harus dicapai. Melalui baptisan, kita sudah dijadikan garam dan terang. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berfungsi sebagai garam dan terang, ataukah kita sudah menjadi tawar dan tersembunyi? Dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menjadi garam dan terang. Saat kita berbagi kasih dan kebaikan, kita memperkuat rasa hidup. Terang yang kita pancarkan dapat membimbing orang lain keluar dari kegelapan. Apakah kita siap untuk memenuhi panggilan ini? Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi garam yang menambahkan rasa dan terang yang memberikan arah. Dalam setiap tindakan kecil, kita dapat menciptakan dampak besar. Ketika kita menjalani identitas ini, kita tidak hanya memenuhi panggilan kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tugas garam adalah memberi rasa dan mencegah pembusukan. Di zaman Yesus, garam sangat berharga, bahkan digunakan sebagai alat pembayaran. Kata salary berasal dari kata Latin salarium, yang berarti uang untuk membeli garam. Garam yang tawar yang telah bercampur dengan kotoran tidak berguna lagi selain dibuang dan diinjak orang. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk memberikan rasa kerajaan Allah di tengah masyarakat yang seringkali hambar oleh egoisme, ketidakpedulian dan dosa. Kita dipanggil untuk mencegah pembusukan moral dan spiritual di sekitar kita, bukan dengan menghakimi, tetapi dengan menghadirkan cita, rasa kasih, kejujuran dan integritas yang berbeda. Kehadiran kita seharusnya membuat lingkungan kita terasa lebih baik. Apakah kantor keluarga atau komunitas kita merasakan kehadiran kita sebagai sesuatu yang memberi rasa dan semangat, atau justru membuat suasana semakin asam dan hambar? Tugas terang adalah menerangi kegelapan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi agar orang lain dapat melihat. Yesus menegaskan bahwa terang tidak bisa disembunyikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Namun Yesus segera memberikan arah yang jelas supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah poin krusial. Terang kita bukanlah pijar kemuliaan kita sendiri. Kita adalah terang yang memantulkan cahaya seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Perbuatan baik kita bukanlah untuk pamer atau mencari pujian, melainkan untuk mengarahkan pandangan orang kepada sumber terang sejati, yaitu Bapa di surga. Janda Sarfat menjadi terang bukan dengan berkhotbah, tetapi dengan tindakan imannya yang heroik, dan melalui tindakan itu kuasa Allah dinyatakan. Santo Efrem adalah teladan indah tentang menjadi garam dan terang. Ia menggunakan syair-syairnya bukan untuk mencari ketenaran, tetapi untuk melawan kegelapan bidah dan memberikan rasa teologi yang sehat dan indah kepada umat. Karyanya memuliakan Bapa, bukan dirinya. Saudara-saudari kita tidak perlu menjadi pahlawan super atau orator ulung untuk menjadi garam dan terang. Mulailah dari roti bundar kecil kita, kebaikan kecil, kata-kata penghiburan, tindakan jujur, pengampunan yang diberikan. Itulah garam dan terang yang akan mengusir ketawaran dan kegelapan di sekitar kita. Dalam setiap tindakan kecil, kebaikan kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Saat kita menyebarkan kasih sayang dan pengertian kepada sesama kita, menerangi jalan bagi mereka yang tersesat. Setiap ungkapan dari hati, setiap sentuhan tangan yang lembut, semuanya berkontribusi untuk mengusir segala kegelapan dan ketidakadilan di sekitar kita. Ketika fajar menyingsing kita, diingatkan akan kekuatan kebangkitan dan kesempatan baru. Melalui persatuan kita, kita dapat memberikan dampak yang signifikan bagi dunia, menghapus segala bentuk diskriminasi dan kesedihan dengan cinta dan empati. Kita semua memiliki peran dalam cerita ini, menciptakan cahaya yang membimbing dan menginspirasi orang lain untuk bergerak maju. Poin-poin refleksi dalam kehidupan saat ini. Apakah iman Anda asin atau tawar? Evaluasilah. Apakah kehadiran Anda membawa perbedaan di lingkungan Anda? Di tempat kerja, apakah Anda dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya? Di rumah, apakah Anda membawa damai atau malah menambah konflik? Jika tidak ada bedanya antara hidup Anda dan hidup orang yang tidak mengenal Kristus, mungkin garam kita sudah menjadi tawar dan perlu dipulihkan kembali melalui doa dan sakramen. Perjalanan refleksi ini mengajak kita untuk berfikir tentang dampak yang kita miliki di sekitar kita. Dalam komunitas, apakah kita mampu menjadi terang dan garam bagi orang lain? Mari kita renungkan bagaimana kehadiran kita dapat menciptakan suasana yang positif serta menjadi contoh dalam kejujuran dan kepercayaan. Saat kita berdiri di persimpangan, kehidupan pilihan yang kita buat dapat menentukan arah iman kita.
Apakah kita memilih untuk menelusuri jalan yang membawa pada pembaruan dan pengharapan, atau terjebak dalam rutinitas yang biasa tanpa makna? Memberikan buah sulung bukan sisa janda Sarfat memberikan roti bundar kecil pertama dari genggamannya yang terakhir. Dalam hidup kita, apakah Tuhan mendapatkan sisa atau yang pertama? Apakah kita berdoa hanya jika ada waktu luang? Apakah kita melayani hanya jika nyaman? Cobalah minggu ini untuk memberikan buah sulung waktu Anda kepada Tuhan. Awali hari dengan doa singkat sebelum membuka handphone atau datang ke misa, lebih awal untuk sungguh-sungguh berdoa. Berikan yang pertama, dan lihatlah bagaimana Tuhan melipat gandakan tepung dan minyak Anda. Ketika kita memberikan waktu terbaik kita kepada Tuhan, kita membuka kesempatan untuk mengalami berkat yang melimpah. Hari ini mari kita renungkan bagaimana tindakan kecil dapat mengubah hidup kita dan mendekatkan kita kepadanya. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan berdoa sebelum aktivitas kita dimulai, kita mempersembahkan waktu pertama kita dan membuka pintu bagi kekuatan yang lebih besar dalam hidup kita. Memuliakan Bapa bukan diri sendiri. Di era media sosial, godaan untuk memamerkan perbuatan baik sangatlah besar. Yesus berkata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Sebelum memposting sesuatu tentang kegiatan amal atau pelayanan kita, tanyakan apa motivasi saya. Apakah saya lebih berharap likes dan pujian, atau sungguh agar nama Tuhan dipermuliakan? Belajarlah dari Santo Efrem yang berkarya dengan rendah hati, sebagai diakon menjadikan seluruh hidupnya sebuah pujian bagi Allah. Ingatlah, terang sejati tidak perlu berteriak, ia cukup bersinar, dan orang akan melihatnya dengan sendirinya. Ketika kita menjalani kehidupan yang dicirikan oleh kerendahan hati dan pelayanan tanpa pamrih, kita mengikuti teladan Yesus. Perbuatan baik yang tulus tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Keikhlasan kita akan memancarkan cahaya yang menarik orang lain untuk melihat keindahan Tuhan. Seperti Santo Efrem, marilah kita hidup dengan sederhana dan biarkan tindakan kita berbicara selamanya mencerminkan kasih dan terang Tuhan kepada dunia. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifael1 agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mencari cara untuk menemukan pengharapan dan kekuatan di tengah tantangan yang ada. Melalui renungan ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Setiap hati yang terbuka dapat menemukan kedamaian dalam firman Tuhan, dan kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama berbagi pengalaman ini dengan orang lain.